Halo semuanya, aku Cancan. Di video ini kita bakal ngomongin tentang sekolah film versus belajar film sendiri atau otodidak. Akhir-akhir ini sekolah film atau kuliah jurusan film makin banyak dibuka di mana-mana, terutama untuk kampus-kampus yang ada jurusan komunikasinya. Hal ini pastinya nggak lepas dari perkembangan film di Indonesia yang akhir-akhir ini cepet dan gila-gilaan banget. Temen-temen yang masih SMA atau SMK dan pengen jadi filmmaker pasti banyak yang mikir untuk masuk ke sekolah film. Tapi sekarang pertanyaannya, emang sekolah film bakal worth it? Dan sepenting apakah masuk ke sekolah film? Setelah aku riset ke teman-teman dan juga ngalamin sendiri jadi mahasiswa film, aku coba bikin list beberapa plus minusnya sekolah film. Kalau teman-teman punya pengalaman pribadi atau pandangan lain tentang ini, bisa banget tulis di kolom komentar untuk ngasih informasi ke teman-teman yang lain. Langsung aja untuk plusnya sekolah film. Yang pertama, dengan sekolah film, kita bisa belajar film secara lebih mendasar, urut, dan sistematik sesuai dengan kurikulum yang sudah dibuat oleh para profesional di bidangnya. Kalau di sekolah film, awal masuk biasanya kita diajarin dulu tentang seni, sejarah film, pengenalan film, lalu baru masuk ke hal-hal yang lebih khusus. Dan waktu kita belajar hal yang lebih khusus pun, belajarnya juga sistematis. Misalnya belajar tentang penyutradaraan, nggak langsung dikasih naskah, terus langsung disuruh nyutradarain. Tapi diajarin dulu dasar-dasarnya dari awal. Selain itu, kita juga bakal diajarin beberapa ilmu lain yang berkaitan. Misalnya, kalau untuk penyutradaraan bakal diajarin mata kuliah dramaturgi, dibahas tentang psikologi, dan beberapa pelajaran lain. Nah, karena belajarnya sistematis dan dipaksa makan banyak teori, jadi waktu bikin film biasanya udah terkonsep dan terdesain. Karena emang secara akademik juga dituntut gitu. Tiap bikin film pasti ditanya, ini maksudnya apa? Dasarnya apa? Kenapa gini? Kenapa gitu? Teorinya mana? Kenapa shotnya gini? Kenapa pakai aspek rasio ini? Dan banyak banget pertanyaan lainnya. Jadi udah dibiasain untuk nggak asal-asalan waktu bikin film. Plus selanjutnya adalah di sekolah film kita bakal ketemu temen-temen yang satu passion atau satu semangat dengan kita. Walaupun ada beberapa yang enggak sih, tapi sebagian besar pasti kalau masuk sekolah film niatnya pengen jadi filmmaker. Nah, di tiap institusi pendidikan, dimanapun lokasinya dan jurusan apapun itu, pasti kemampuan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya beda-beda. Jadi, di sini selain bisa belajar dari dosen, kita juga bisa belajar dari teman-teman yang punya pengetahuan lebih dari kita. Kemudian, karena kita di lingkungan yang satu passion, jadi kalau untuk kolaborasi bikin dan diskusi film, bakalan jauh lebih mudah. Hal ini penting banget karena kunci belajar film adalah banyakin bikin dan belajar dari apa yang kita salah lalu perbaikin di film selanjutnya. Kemudian hal selanjutnya yang jadi plus kuliah film adalah kita bisa pakai alat kampus secara gratis. Ya, walaupun sistemnya agak lumayan ribet dan di beberapa kampus film alatnya udah tua-tua renta gitu. Tapi seenggaknya ini bakal ngebantu banget apalagi untuk temen-temen yang tinggal di daerah yang agak dalam, terutama di luar Pulau Jawa. Ini pengalaman aku juga sih. Jadi dulu waktu aku SMA, di daerah aku nggak ada tempat yang nyewain alat syuting. Jadinya kalau mau apa-apa harus beli dan cobain bikin DIY-nya. Nah, kalau sekolah film, kita bakal bisa pakai alat kampus atau seenggaknya kita bisa pinjem alat punya temen kita. Dan kalaupun harus sewa, biasanya kita bakal dapat diskon dari tempat sewa kalau bawa nama kampus kita. Keunggulan lain yang kayaknya penting banget adalah kita bisa kenal orang industri secara langsung. Sebagian besar dari kita belajar film pasti karena mau berkarir di industri film profesional. Nah, dengan kita sekolah film, kita bisa kenalan sama dosen-dosen yang emang praktisi di bidangnya dan juga kakak-kakak tingkat kita yang udah lebih dulu masuk ke industri film. Selain itu, di sekolah film juga ada program magang atau kerja profesi yang secara nggak langsung memaksa kita untuk cobain langsung kerja di industri film profesional. Dan untuk nyari tempat magang juga,
agak lumayan mudah kalau kita punya label mahasiswa film. Apalagi kalau magang di tempat senior-senior satu alma mater kita. Keunggulan sekolah film selanjutnya adalah kita bakal lebih cepat dapat update tentang workshop film, pemutaran, diskusi, festival, lomba film, eksibisi, dan info-info lainnya tentang film. Selain itu, kita juga bisa dapetin banyak referensi film dan buku-buku bagus yang biasanya ada di perpustakaan kampus. Lalu, keunggulan yang lain kalau kita sekolah film adalah kita bakal tahu kerjaan orang lain selain kerjaan kita. Hal ini karena kita belajar dari dasar dan belajar film secara menyeluruh. Jadi, waktu kita di lokasi syuting, kita udah tahu etika-etika di lapangan dan bakal bisa lebih ngehargain orang lain juga. Walaupun yang gak sekolah film juga bakal tahu tentang hal ini, tapi seenggaknya anak-anak yang sekolah film udah dapet pengenalannya lebih dulu di kampus. Jadi nggak terlalu kaget kalau masuk ke dunia yang sesungguhnya. Setelah ngomongin plusnya sekolah film, sekarang kita bakal ngebahas minusnya sekolah film. Minus pertama dan utama yang dialamin sama banyak orang adalah biaya yang mahal. Beberapa orang biasanya bakal ngeluarin duit yang lumayan gede untuk beli alat sendiri dengan tujuan untuk lebih ngedalemin hal-hal yang mau dia pelajarin. Nah, buat temen-temen lain yang gak beli alat, tetap aja bakal ngeluarin uang yang lumayan besar. Selain bayaran kuliah yang gak kecil, kita juga harus ngeluarin duit buat bikin tugas-tugas di tiap semesternya. Belum lagi ada yang namanya tugas akhir, yang biayanya bisa sampai belasan, puluhan, bahkan ratusan juta. Yang dengan duit sebanyak itu sebenarnya bakal bisa dipakai sama orang yang gak sekolah film untuk bikin film sebanyak-banyaknya. Minus yang kedua adalah beberapa ilmu yang diajarin di kampus ternyata nggak semuanya dipakai di dunia kerja. Walaupun sebenarnya nggak ada yang sia-sia, tapi ya kita harus ngerelain banyak waktu kita kebuang untuk pelajarin hal yang nggak akan kepake di dunia kerja. Tapi kayaknya minus yang ini bisa dimaklumin lah ya. Soalnya kita juga udah terbiasa dari SD, SMP, SMA pelajarin hal-hal yang sama sekali nggak kita pakai di dunia kerja. Minus yang ketiga adalah kurang bebas dalam berkarya. Karena anak sekolah film udah terbiasa bikin film dengan berbagai macam teori dan aturan yang akhirnya membuat pola tersendiri, jadi kadang hal itu bisa ngebatasin kreativitas. Dibanding dengan orang-orang yang gak sekolah film, keliaran mereka jauh lebih dahsyat dan mereka lebih percaya dengan intuisinya. Jadi mengedepankan rasa dibanding dengan pikiran. Selain itu, orang yang gak sekolah film biasanya udah terbiasa syuting dengan apa adanya atau sering dibilang low budget. Jadi lebih berani dalam berkarya dan melatih kreativitasnya. Dan juga beberapa orang menganggap sekolah film itu gengsinya besar. Jadinya agak ragu-ragu kalau mau bikin film, takut dibilang jelek sama temen-temen yang lain. Ini kayaknya realita banget sih. Minus yang keempat adalah kurangnya ilmu pengetahuan yang lain. Nah, karena anak sekolah film fokus belajar tentang film, jadi biasanya terlalu sibuk mikirin hal-hal yang sifatnya teknis. Padahal film yang bagus nggak melulu tentang teknis dan konsep, tapi kedalaman konten menjadi aspek yang penting banget. Menyadari kekurangan itu, makanya nggak sedikit orang yang setelah belajar film, mereka kuliah lagi di jurusan lain. Misalnya filsafat, antropologi, sastra, sosiologi, psikologi, dan beberapa jurusan lain yang penting banget untuk mempertajam dan memperdalam konten film yang bakal kita buat. Minus yang selanjutnya adalah susahnya mengatur waktu antara kuliah dan berkarya. Kayak yang kita tahu tadi, keunggulan sekolah film adalah kita bisa dapat banyak kenalan, punya peluang yang besar untuk bantuin syutingan kakak tingkat, syutingan komersil, atau bahkan syutingan-syutingan lain yang bisa mengasah kemampuan kita dan menambah relasi kita. Tapi di sisi lain, kita punya tanggung jawab akademik yang harus diselesain dan kampus gak mau tahu itu. Makanya gak heran kalau banyak anak-anak yang kuliah film lulusnya bakal lebih lama dibanding dengan jurusan lain. Atau bahkan gak jarang juga yang kuliahnya gak selesai. Tapi ya gak masalah juga sih, karena toh ijazah juga sama sekali gak dipakai di industri film. Kalau misalnya produser mau milih sutradara,
gak mungkin mereka nanya, mana ijazah kamu? Dapat nilai apa kamu mata kuliah penyutradaraan? Gak mungkin banget. Mereka pasti nanyanya portofolio, showreel, dan ngeliat gimana attitude kita di lapangan. Oke, setelah bahas tentang sekolah film, sekarang kita bahas plus minus yang belajar film sendiri atau otodidak. Plusnya udah banyak kita sebutin di atas tadi ya. Misalnya gak perlu keluarin duit banyak untuk bayar kuliah, lebih bebas dalam berkarya, lalu gak perlu pusing mikirin tuntutan akademik. Jadi bisa lebih banyak praktek dan ikutan syuting. Sekarang kita bahas minusnya kalau nggak sekolah film. Yang pertama adalah belajar yang gak sistematis. Beberapa kali aku ngobrol dengan orang yang gak sekolah film, keluhan mereka adalah mereka ngerasa materi yang didapat itu loncat-loncat dan sepotong-sepotong. Walaupun mereka udah baca banyak buku, tapi mereka harus usaha lebih dengan menyusun ulang informasi-informasi dari beberapa buku biar lebih sistematis dan terkonsep. Jadi usahanya bakal jauh lebih keras untuk belajar film dibanding orang yang sekolah film. Minus yang kedua sebenarnya masih berhubungan dengan yang pertama, yaitu orang yang gak sekolah film terlalu fokus dengan apa yang mau mereka pelajari. Misalnya, orang yang mau jadi director of photography cenderung cuma belajar tentang kamera dan pencahayaan, lalu masa bodoh dengan naskah, penyutradaraan, dan beberapa hal lain. Padahal, untuk jadi DOP yang bagus, kita perlu belajar ilmu-ilmu lain yang berhubungan. Nah, kalau di sekolah film, kita bakal dipaksa untuk pelajarin ilmu-ilmu itu. Walaupun nggak terlalu mendalam juga sih, tapi seenggaknya kita tahu dulu dasar ilmu lain dan bisa cari lebih lanjut dari berbagai literatur di luar kampus. Minus yang ketiga adalah susahnya mencari temen yang bisa diajak kolaborasi. Keluhan ini umum banget dialamin sama banyak orang. Apalagi temen-temen yang tinggalnya di luar Pulau Jawa yang sebagian besar belum terlalu minat dengan dunia film. Dan kalaupun udah ketemu temen-temen yang minat, nantinya bakal kebentur sama masalah baru, yaitu alat yang terbatas. Minus yang keempat atau terakhir adalah perlu usaha yang ekstra untuk memperkenalkan diri atau nge-branding diri. Kalau anak sekolah film, seenggaknya mereka bisa bawa nama kampus mereka. Apalagi kalau kampusnya udah terkenal dan alumninya udah banyak. Nah, kalau teman-teman yang gak sekolah film, harus coba cari kenalan sendiri, ikut acara film sendiri, bikin portofolio yang bagus, dan ngelakuin banyak usaha lain biar bisa dikenal. Oke, itu tadi plus minus sekolah film dan belajar film sendiri atau otodidak. Bang Joko Anwar pernah bilang, kalau kalian punya uang dan mau jadi filmmaker, sebaiknya ya sekolah film. Tapi kalau ternyata kalian terbentur dengan biaya atau restu orang tua, jangan takut. Karena banyak banget filmmaker yang gak sekolah film. Kalau di Indonesia contohnya ada Joko Anwar, Ernest Prakasa, Yosep Angginun, BW Purbanegara, dan banyak banget contoh yang lainnya. Yang penting kalian banyakin nonton film, rajin belajar film dari buku, internet, YouTube, dan beberapa media lain. Terus sering-sering ikut workshop, festival, dan pemutaran film. Serta usahain untuk gabung di komunitas film. Kalau nggak ada ya cobain bikin komunitas sendiri. Oke, segini dulu pembahasan kita tentang sekolah film dan belajar film sendiri atau otodidak. Terima kasih sudah menonton. Aku Cancan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!